Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari kajian ilmu tajwid dan kita telah membahas hukum idgham, dan saat ini kita akan memasuki bab baru yaitu hukum mad. Pada asalnya, hukum mad itu terbagi menjadi dua. Ada mad asli atau tabi'i. Kemudian yang kedua adalah mad far'i. Nah, di mana nanti turunan daripada mad far'i ini ada yang membagi sampai dengan 14 ataupun 15. Sedangkan untuk mad asli atau mad tabi'i, di sana juga ada yang mengklasifikasikannya yang termasuk bagian daripada mad asli atau mad tabi'i adalah mad iwad, mad silah sugro atau qasiro, dan juga mad tabi'i harfi. Tapi kita akan bahas satu persatu untuk memudahkan. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu mad asli atau mad tabi'i. Mad asli atau mad tabi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad. Huruf mad itu yaitu alif. Alifnya di sini lebih ke disebut dengan, ada yang menyebut hamzah mad ya, atau familiar di kita disebutnya dengan alif ya, wawu dan ya, dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Adapun dari derajatnya, mad asli atau mad tabi'i dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Nah, di sini ada beberapa kaidah. Kita lihat. Misalkan alif yang sebelumnya fathah. Nah, ini rumus yang pertama. Alif yang sebelumnya fathah. Contohnya, alif yang sebelumnya fathah. Kita baca 2 harokat. Kita baca sesuai dengan tulisannya, ya, tidak kita wakofkan. Katibun. Naam. Raki'un. Ya. Qiyaman. Ustadz, kenapa nggak dibaca qiyama? Ya, itu nanti dalam pembahasan mad iwad ya. Kita fokus dulu di mad tabi'i ya. Nah, ini tanda merah ini. Ya, inilah yang disebut dengan mad tabi'i. Ada alif yang sebelumnya fathah. Alif mad yang sebelumnya fathah. Katibun. Alif sebelumnya fathah. Raki'u. Alif sebelumnya fathah. Qiyaman. Alif sebelumnya fathah. Nah, ini dibaca 2 harokat. Kemudian
Kita masuk ke contoh berikutnya. Ada yang berbentuk fathah berdiri. Ini juga dibaca mad tabi'i ya. Meskipun nanti ada istilah-istilahnya sendiri, tetapi kita di sini bacakan 2 harokat. Kitabun sholawati bi ayati. Sekali lagi. Kitabun sholawati bi ayati. Nah, ini 2 harokat mad tabi'i. Taib. Contoh berikutnya. Ya sukun sebelumnya kasroh. Ya sukun sebelumnya kasroh. Yuridu muhitun basirun. Nah, kalau kita lihat tanda merahnya di sana, ya sukun sebelumnya kasroh pada kata yuridu. Lafad huruf ro berharokat kasroh ri, sehingga kita baca 2 harokat yuridu. Naam. Begitu juga pada kata muhitun. Ya sukun sebelumnya kasroh, maka dibaca 2 harokat. Ini yang disebut dengan mad tabi'i. Basirun. Ya sukun sebelumnya kasroh, maka ini disebut mad tabi'i juga. Ya, dibaca 2 harokat. Naam. Berikutnya kasroh berdiri. Ya. Ini juga sebetulnya nanti ada penyebutan istilah yang lain ya. Ada yang menyebutkannya sebagai mad silah qasirah pada lafadz huruf ha. Nah, tapi kita fokus di kasrohnya berdiri. Ketika kita mendapati bacaan seperti ini, maka dipanjangkan 2 harokat. Kutubihi, rusulihi, amalihi. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh selanjutnya. Wawu sukun yang sebelumnya dhammah. Wawu sukun yang sebelumnya dhammah. Maka di sini jika kita lihat pada contoh lafadz berikut, qulubun, suratun, yuqinuna. Nah, wawu sukun sebelumnya dhammah pada kata qulubun. Pada kata qulubun, wawu sukun sebelumnya dhammah pada huruf lam. Maka lamnya itu dibaca 2 harokat. Qulubun. Kemudian suratun. Wawu sukun sebelumnya dhammah pada huruf sin ya. Sehingga dibaca su. Bukan suratun, tidak begitu, tetapi suratun. Naam. Berikutnya pada lafadz yuqinuna. Yuqinuna. Maka ini juga sama. Diberikan hak-haknya 2 harokat pada harfu ya dan harfu nun. Ya. Yuqinuna. Naam. Berikutnya. Nah, ini ada lafadz dhammah terbalik ya. Ini juga diberikan harokat 2 ya. Meskipun ada yang menyebutkannya dengan sebutan lain, dengan mad silah sugro atau mad silah qasirah, tetapi di sini kita berikan harokat 2. Maka cara membacanya la ja'alahu wa waladuhu. Naam.
Tentu ketika berbicara pada saat waqaf dan ibtida ini berbeda lagi. Nah, ada pembahasannya tersendiri. Taib, demikian pembahasan kita kali ini terkait dengan mad tabi'i atau mad asli. Ya, kita simpulkan sehingga ada pola bentuk sampai dengan 6 ya. Atau dengan diringkas, kalau kita ringkas maka mad tabi'i ini pertama alif sebelumnya fathah, yang kedua ya sebelumnya kasroh, yang ketiga wawu sebelumnya dhammah. Nah, ini pembahasan tentang ringkasan dari mad asli ataupun mad tabi'i. Di samping tadi ada beberapa tambahan pada yang memiliki pola bentuk syakalnya berdiri ya, baik pada fathah, kasroh ataupun dhammah. Naam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.